Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian, pelajar SMP? Tentunya kalian berada di rumah selalu dalam bahagia dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini saya Haji Abdul Razak MPDI dari guru EPAI SMP 4 Palimanan Kabupaten Cirebon akan memberikan satu materi pembelajaran tentang puasa, yaitu materi bab 8 atau di dalam bukunya materi bab ke-11. Oleh karena itu, ikuti dengan seksama dan mari kita bersama-sama untuk mendapatkan, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan serta dimudahkan dalam belajar. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai untuk memberikan materi ini, Bapak menganjurkan kalian untuk berdoa bersama, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita simak bersama, yaitu materi pembelajaran puasa, sehingga puasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, selamat belajar dan selamat mengikuti tampilan berikut ini. Jadi ibadah pada bab 11 ini, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, ini ada di kelas 8 semester 2. Nanti bisa dilihat buku panduannya, puasa. Apalagi sudah kelas 8, tentunya untuk puasa ini sudah sangat terbiasa dan sudah bisa tanpa adanya arahan atau bimbingan dari orang tua untuk melakukan ibadah puasa, tentunya sangat sudah terbiasa dilakukan. Baik, kita masuk pada sesi materi. Bapak akan mempresentasikan puasa berkaitan dengan definisi, syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, hari-hari yang dilarang berpuasa, macam-macam puasa, dan hikmah puasa. Yang pertama, yaitu definisi puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu asyam atau as-saum, dari kata dasar soma yang artinya menahan diri. Sedangkan puasa menurut istilah para ulama yaitu menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan kelamin atau suami istri, dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan dimulai? Sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat yang ikhlas semata-mata karena semata-mata karena ridho Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Nah, selanjutnya jadi diharapkan ketika adik-adik melakukan kegiatan puasa ini tidak hanya menahan makan, minum, atau melakukan hubungan seksual bagi yang sudah bersuami atau istri, apalagi yang belum ada ikatan, malah itu lebih berbahaya lagi. Tapi yang jelas harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua yaitu syarat puasa. Syarat berpuasa itu ada syarat wajib. Siapa yang wajib berpuasa? Yaitu orang yang berakal. Kalau orangnya gila nggak bisa. Balik, orang yang sudah berumur. Antara laki-laki dan perempuan pembatasan baliknya sudah Bapak bahas pada bagian definisi balik, yaitu mereka yang mampu berpuasa itu wajib melakukan ibadah puasa. Nah, terus yang terakhir yaitu syarat sah puasa. Puasa itu sah apabila satu beragama Islam, kemudian adanya mumayyiz, mengerti, kemudian suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa. Nanti akan Bapak bahas kapan kalian tidak boleh melakukan ibadah puasa. Nah, ketika sudah mengetahui puasa, syarat puasa, yaitu apa saja atau rukunnya apa saja yang harus dilakukan. Rukun puasa
Satu, berniat di malam hari. Sebelum terbit fajar harus niat dulu. Yang seperti biasa. Coba diikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Nah itu ketika sholat taraweh biasa dibimbing oleh para imam untuk melakukan niat secara bersama-sama. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian itu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, hal-halnya yang membatalkan puasa. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah disengaja, nggak mual nggak apa, terus pengennya muntah, terus dilogok-logok gitu di mulutnya biar muntah. Kemudian haid dan nifas bagi perempuan, mengeluarkan mani atau sperma secara disengaja di siang hari, meniatkan berbuka, saya nggak puasa lagi. Nah, terus yaitu kita kembali lagi, itu yang membatalkan puasa. Nah sekarang hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa. Jadi puasa itu tidak setiap hari, ada juga yang dilarang, yaitu hari raya Idul Fitri. Saat orang bergembira masa kita akan melakukan ibadah puasa. Karena itu sifatnya pesta, sifatnya adalah kesenangan menghormati. Yang kedua adalah hari Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik, 3 hari berturut-turut setelah kurban. Kemudian hari Jumat khusus, aku mau puasa hari Jumatnya saja, nggak boleh. Aku mau puasa hari Sabtunya saja, nggak boleh. Aku mau, atau hari yang diragukan, 1 hari sebelum puasa Ramadan, atau puasa sepanjang masa, puasa terus sehari-hari, itu dilarang. Ya. Larangan berpuasa bagi suami wanita jika suaminya di rumah tanpa izinnya, kecuali puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah punya suami, kemudian di rumah puasa di siang hari tanpa izin suami, itu tidak boleh. Kemudian nah sekarang macam-macam berpuasa. Macam-macam berpuasa. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kemis, dan puasa lain sebagainya. Sekarang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah terbiasa kita lakukan. Karena mungkin sudah mengenalnya karena hukumnya wajib, adalah firman Allah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhra falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya yakni pada bulan Ramadan, yaitu saat diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang berada di tempat pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Itu adalah dalil daripada puasa Ramadan. Sekarang Bapak akan menerangkan puasa yang wajib yang kedua, yaitu puasa qada. Puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewatnya waktu. Artinya ketika pada bulan Ramadan adik-adik yang putri atau anak-anak putri berhalangan atau haid, maka kemudian
Setelah Idul Fitri kemudian harus membayarnya dengan puasa qada. Nah, itu kategori puasa wajib. Yang berikutnya, puasa wajib yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar atau disebut dengan puasa janji atau puasa hutang. Puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya tercapai. Misalnya adik-adik sekalian berkeinginan, kalau seandainya saya naik kelas, saya akan berpuasa 2 hari, Senin dan Kamis. Maka ketika naik kelas, wajib dia harus berpuasa Senin dan Kamis. Bagaimana kalau janjinya kebaikan? Kalau saya berhasil mencuri motor atau membegal motor, saya akan berpuasa. Nah, itu tidak wajib dilaksanakan untuk puasanya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang terakhir puasa wajib adalah puasa kifarat. Puasa kifarat atau puasa hukuman, itu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya, pada saat bulan Ramadan, suami istri berhubungan seksual atau berhubungan suami istri. Nah, di siang hari maka dikenakan wajib puasa kifarat atau sebagai puasa hukuman. Atau yang lainnya, misalnya ketika kamu bersumpah kemudian kamu melanggar sumpahnya, ya berarti nanti dikenakan dengan puasa kifarat. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang Bapak cintai, yaitu adanya puasa sunnah, kemudian puasa lagi ada yang puasa sunnah, artinya tidak wajib dilaksanakan. Itu Bapak hanya akan menerangkan 3 puasa, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Puasa sunnah itu atau tatawuk atau puasa sunnah. Nah, itu ada 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu diiringinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Kemudian ada puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Nah, yang ketiga puasa Senin Kamis. Ini Senin Kamis puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai, ya. Kemudian apa sih hikmah daripada kita berpuasa? Ya, seandainya kalau kalian berpuasa itu akan dapat apa nih? 1, itu sebagai sarana pendidikan rohani. Yang kedua, mendidik jiwa agar dapat menguasai diri. Ya. Yang ketiga, mendidik nafsu agar senantiasa tidak dimanjakan. Pengen ini, pengen makan enak, pengen apa, tidak dimanjakan. Nah, itu agar senantiasa memegang amanat dengan baik. Karena puasa itu yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Jadi ketika orang yang berpuasa, insya Allah amanat. Karena yang tahu bahwasanya dia ibadah, dirinya sendiri. Beda dengan sholat. Yang sholat ada orang lain yang tahu. Biar dapat pacarnya senang, biar pacarnya senang sholat, ketahuan. Orang sedekah pasti ada yang diberikan. Yang kalau puasa yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Nah, terus yang berikutnya mengubah kebiasaan yang dengan kebiasaan baik. Coba bayangkan setiap bulan Ramadan, ya, kita makan dengan apa? Teratur. Malam hari kita sahur, sore hari kita buka, teratur. Makanya puasa itu pasti sehat. Kemudian merasakan kesusahan orang lain. Nah, bagaimana rasanya siang hari kalian, lapar. Masih banyak tetangga kita, orang lain yang merasa kesusahan atau lapar. Nah, yang ketujuh, mengembangkan sikap tolong-menolong. Diharapkan ketika kalian mempunyai rasa simpati dan empati dengan kesusahan orang lain, kalian bisa saling tolong-menolong. Kemudian yang kedelapan, menumbuhkan rasa kasih sayang. Akhirnya kalian, anak-anak sekalian bisa, kasihan teman saya belum makan, kasihan itu lah. Pokoknya akhirnya tumbuhlah kasih sayang dalam diri kita sebagai sesama umat Islam. Kemudian meningkatkan kesehatan, sudah tadi Bapak terangkan, ketika kita makan dengan teratur, akhirnya kesehatan semakin meningkat. Nah,
Yang ke-10, mempererat persaudaraan. Ya. Bagaimanapun yang namanya puasa itu pasti semua orang merasakannya tidak enak. Kemudian merasakannya hampir semuanya rata-rata seperti itu. Jadi persaudaraan kita semakin kuat. Dan yang ke-11, memberikan istirahat pada pencernaan. Coba bayangkan misalnya pabrik terus siang malam bekerja terus. Ibarat kita usus lambung kita itu bekerja siang dan malam. Nah, itu ada istirahatnya. Nah, bulan puasa kita makan di siang hari, dirubah dalam 1 bulan itu kita dirubah untuk diistirahatkan pada siang hari, kemudian dirubah menjadi malam hari. Nah, insya Allah itu menjadi satu kesehatan bagi pribadi kita. Nah, yang perlu kalian pahami berikutnya adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kiranya materi tentang puasa, materi tentang puasa itu sudah Bapak sampaikan, dan semoga memberikan manfaat yang sangat besar dalam hidup kalian, terutama dalam menghadapi new normal seperti ini. Daripada kita di rumah tidur-tiduran, mari kita isi bersama dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya selalu belajar walaupun dengan cara daring, walaupun dengan cara jarak jauh. Tetap semangat, kita bangkitkan rasa persatuan kita dengan berpuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.